Lin Shuran. Nama saya Lin Shuran. Saya adalah Kepala Departemen Teknologi di perusahaan ini. Untuk menyelesaikan masalah teknis perusahaan, saya lembur semalaman. Saya demam tinggi, tapi menolak pergi ke rumah sakit. Keesokan harinya, saya pingsan di meja kerja. Manajer umum baru malah sengaja bilang, saya minum alkohol saat kerja. Dia bilang akan memotong bonus akhir tahun saya tahun ini. Saya tidak membantah. Tapi sejak itu, saya tidak lagi bekerja mati-matian untuk perusahaan. Saya akan buat mereka tahu. Hebat, beberapa bug penting di situs web. Akhirnya terselesaikan. Panas sekali. Apa aku demam ya? Nyonya Zhu, hari ini hari pertama Anda menjabat. Maukah Anda istirahat sebentar di ruang istirahat? Istirahat apa? Kalau mau istirahat, Pulang saja ke rumah kalian. Dengarkan baik-baik. Di bawah kepemimpinan saya, Sosiki, selama kalian belum mati, bekerjalah sampai mati. Dengar? Hei, jawab! Benar. Nyonya Zhou memang wanita tangguh. Kalau begitu saya... Kamu sedang apa? Hei, lihat apa? Kerja! Siapa itu? Kakak Shuran. Hei. Lin Shuran, jam kerja. Siapa yang izinkan kamu minum alkohol? Apa kamu tidak menghargai perusahaan? Kamu tidak menghiraukan peraturan dan tata tertib? Aku tidak peduli siapa kamu. Mulai hari ini, dia dipecat. Dia dipecat. Kak Shuran, kamu baik-baik saja. Anda tidak bisa memecat Kak Shura. Dia sakit karena lembur semalaman. Bagaimana mungkin karena mabuk? Pak Zhou, Lin Shuran ini direkrut dengan biaya mahal oleh direk. Sekarang perusahaan sedang mengerjakan situs web belanja online. Dia adalah kepala insinyurnya. Orang seperti ini tidak bisa sembarangan dipecat. Perusahaan mana yang tidak bisa berjalan tanpa seseorang? Apakah tanpa dia proyek perusahaan tidak bisa dilanjutkan? Anda benar. saya baik-baik saja. Ada apa ini? Lin Shuran, jangan berpikir hanya karena kamu punya sedikit kemampuan, perusahaan tidak bisa berjalan tanpamu. Ini adalah perusahaan, bukan rumahmu. Ingin tidur? Oke, tidak masalah. Kalau begitu, pulanglah dan tidur. Bisa tidur seumur hidup. Saya memang karena lembur, sehingga demam dan pingsan, bukan sedang tidur. Kamu lembur? Siapa yang menyetujuinya? Kamu? Atau kamu? Atau kamu? Apa? Kamu bilang lembur? Siapa yang tahu kamu di kantor sedang apa? Beberapa orang tidak punya kemampuan, hanya menggunakan alasan lembur untuk membuang waktu di kantor. Membuang biaya listrik dan air perusahaan, tidak perlu dikatakan lagi. Padahal kondisi tubuhnya sendiri tidak baik. Kalau terjadi sesuatu, Apakah akan disalahkan pada perusahaan? Kamu! baik, saya mengerti. Saya tidak akan lembur lagi. Jangan mengancam saya. Kamu boleh tidak lembur, tapi syaratnya kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu. Lin Shuran tidur di jam kerja, pengaruhnya sangat buruk. Potong bonus akhir tahun, 50.000 yuan. Apa? Apa? Cepat tanda tangani. Saya begadang semalaman untuk memperbaiki bug perangkat lunak perusahaan.
Tidak mendapat uang lembur pun sudah tidak apa-apa. Tapi Anda malah memotong bonus akhir tahun saya. Apa saya yang menyuruhmu lembur? Kamu sendiri yang tidak mampu. Pekerjaan siang hari harus ditunda sampai malam. Ini urusanmu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Bagaimana bisa Anda berkata begitu? Kalau bukan karena kasyuran, sistem itu sama sekali tidak bisa diluncurkan. Lalu kalian ini ngapain saja? Apa perusahaan tidak bisa berjalan tanpanya? Apakah perusahaan akan bangkrut? Oh. Kalau begitu kalian semua pergi dari sini. Oh, saya tidak. Yang salah adalah saya. Anda ingin memotong bonus akhir tahun saya? Saya tidak bisa berkata apa-apa. Jangan libatkan orang lain. Asal tahu salah saja sudah cukup. Cepat tanda tangani. Kak Syuran, Mengingat kamu adalah karyawan lama perusahaan, saya akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika ketahuan lagi tidak mematuhi peraturan perusahaan, kamu bisa pergi dari sini. Dengar tidak? Dengar, manajer umum Zo. Kak Syuran, bukankah mereka sengaja mengintimidasi? Tidak apa-apa. Kalau dia berani memulai, jangan salahkan saya membalas. Halo Guru Novi, mengenai urusan Anda meminta saya pindah kerja ke sana, saya rasa kita bisa membicarakannya lagi. Nona Lin, jika Anda tidak puas dengan gaji, kita bisa membahasnya lagi. Uang yang kalian tawarkan sudah cukup banyak, tapi saya bekerja bukan hanya untuk uang. Ada juga otonomi. Saya tidak tahu. Nona Lin, jika khawatir soal ini, jangan khawatir. Perusahaan kami memperlakukan talenta dengan rasa hormat yang penuh. Baiklah, saya bisa bekerja di sini. Tapi di perusahaan lama saya masih ada pekerjaan yang belum diserah terimakan. Kalian tidak keberatan menunggu 1 bulan lagi, kan? Tentu saja tidak. Asalkan Anda mau bekerja di sini, saya akan menunggu berapa lama pun. Baiklah, kerjasama yang menyenangkan. Kerja sama yang menyenangkan. Kak Syuran, Suzuki itu jelas-jelas sengaja menargetkanmu. Bonus akhir tahun itu jadi diabaikan begitu saja? Pemimpin baru punya 3 api pertama, bisa dimengerti. Dan manajer Zo memang benar. Perusahaan punya peraturan dan sistemnya. Saya memang seharusnya tidak Lembur tanpa alasan dan tanpa izin. Zoshiki itu tidak bisa membedakan baik dan buruk. Kalau dia bertindak seperti ini, siapa lagi yang akan berdedikasi untuk perusahaan? Sudahlah, jangan bahas. Ini lagi, tinggal 2 menit. Lagi jam pulang, jadi dokumen ini saya baca besok saja. Mengerti Kak Syuran? Mau beli apa ya? Ada apa? Komputer saya tidak bisa menyala. Begitukah cara kerja staf departemen teknis kalian? Situs web perusahaan kita sepertinya diserang. Jadi, Jangan beritahu saya itu. Saya hanya tahu, saya tidak bisa terhubung ke internet. Ini pasti kesalahan kalian. Pak Zo, buruk sekali. Situs web perusahaan diserang. Pengguna terus mengeluh. Sekarang banyak orang membatalkan pesanan. Ada apa ini? Nanti kalau ketahuan oleh ketua dewan direksi, harus ada seseorang yang menanggung akibatnya. Di mana orang yang bertugas jaga? Pak Zo, ini bukan urusan kami. Ini masalah firewall. Harusnya cari departemen teknis. Masalah teknis seperti ini, hanya Kak Syuran yang bisa selesaikan. Di mana Lin Syuran? Ya, ramai sekali di sini. Maaf ya, kunci rumah saya tertinggal. Yuk, komputer juga belum dimatikan.
Kalian tidak pulang? Pulang apa? Minggir! Lin Shuren, apa kamu tahu? Situs web perusahaan diserang. Kamu sebagai penanggung jawab, bagaimana kerjanya? Pak Zhou, sekarang sudah waktunya pulang kerja. Ada masalah apa? Lebih baik besok saja dibicarakan. Apa katamu? Kamu berhenti. Ada apa lagi, Direktur Zhou? Apakah kamu tahu situs web perusahaan sedang diserang setiap detik yang terbuang? Berarti kerugian bagi perusahaan. Tahu, sekitar ribuan rupiah nilai transaksi per detik. Tahu masih berani pulang, Lin Shuren. Apakah kamu tidak ingin bekerja lagi? Maksud Direktur Zhou ingin saya lembur ya? Katakan saja dari awal. Tahu, kamu tidak berani mengundurkan diri. Masih berlaga di depan saya. Cepat duduk, selesaikan masalahnya. Lin Shuren, telingamu tuli ya? Direktur Zhou, Anda sendiri yang bilang perusahaan punya aturan. Untuk lembur harus mengajukan permohonan di sistem. Menunggu persetujuan Anda dan manajer SDM baru boleh. Saya baru saja sudah mengajukan di sistem. Setelah persetujuan Anda berdua, saya baru kembali lembur. Kamu? Zoshiki, kamu ingin menggunakan aturan perusahaan untuk menghindari risiko lembur karyawan? Bagus. Mari kita main pelan-pelan. Situs web perusahaan, ada masalah apa? Saya memberimu uang sebanyak ini setiap bulan. Beginikah caramu bekerja? Ketua direksi. Saya pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Kamu berani mengancam saya? Direktur Zhou, salah paham saya ini juga. Patuhi peraturan perusahaan. Siapa di antara kalian yang bisa menyelesaikan masalah ini? Aku akan langsung berikan bonus. 50.000. Kalian semua, perusahaan menghabiskan begitu banyak uang untuk kalian. Ya untuk kalian jadi pengecut. Kami cuma karyawan biasa. Masalah teknis seperti ini, hanya Kak Shuren yang bisa menyelesaikannya. Iya, betul. Kamu. Pak Zhou, saya bisa. Sungguh, Benar, saya sudah bekerja di bawah Kak Shuren selama 2 tahun. Masalah seperti ini seharusnya bisa saya tangani. Tapi Pak Zhou, soal bonus 50.000 itu. tenang saja. Asal kamu bisa bantu saya selesaikan masalah ini, uangnya akan saya transfer segera. Terima kasih Pak Zhou. Saya akan coba sekarang. Lin Shuren, bumi tidak berhenti berputar tanpamu. Pekerjaan yang tidak bisa kamu lakukan, banyak orang lain yang bisa. Pak Zhou, situs webnya sudah pulih. Ini cuma solusi sementara. Yuan-yuan cuma memasang tambalan di firewall. Ini tidak akan bertahan lama. Kerja bagus, bertanggung jawab, dan berinisiatif. Saya umumkan, si itu dinaikkan jadi kepala departemen teknis. Pak Zhou, kepala departemen teknis selalu Lin Shuren. Sekarang tiba-tiba menaikkan seorang kepala. Tidak baik kan? Apa salahnya? Yang lama harusnya memberi jalan pada yang baru. Apalagi yang tidak bisa melakukan apa-apa. Harusnya diberikan pada saya. Pergi. Pak Zhou, tenang saja, saya pasti akan bekerja dengan baik. Inilah karyawan yang baik di perusahaan. Saya umumkan. Hi Huan kita. Hi, Huan. Hi Yuan. Saya umumkan, siapa namanya di perusahaan kita? Secara resmi dipromosikan menjadi kepala departemen teknis. Buruk, situs web perusahaan rusak lagi. Kenapa rusak lagi bukannya kamu bilang? Kan sudah kamu perbaiki. Aku tidak tahu. Tadi aku benar-benar sudah memperbaikinya. Sudah diperbaiki, kenapa tidak bisa masuk? Kalau tidak, kamu setujui saja.
Permohonan lembur Kak Syuran. Kalau terus begini, direktur pasti akan meminta pertanggungjawaban. Aku tidak percaya. Perusahaan tanpa Lin Shuran tidak bisa berjalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Situs web perusahaan diserang, aku sudah menjalankan 2 patch untuk melawan. Aku juga tidak tahu kenapa. Kamu ini sampah, tidak berguna. Pantas saja. Hanya bisa jadi programmer di bawah Lin Shuran. Tidak ada hari cerah untukmu. Aku sudah menyetujui permohonanmu. Cepat lembur. Kalau begitu terima kasih Pak Zhou, gaji 3 kali lipat. Tidak diambil ya, Rugi? Para peretas ini ingin menyerang celah keamanan situs untuk mendapatkan rahasia inti perusahaan. Serangannya ganas, tidak mudah ditangani. Jangan banyak omong kosong. Aku hanya ingin tahu. Bisakah kamu menyelesaikannya? Kalau tidak bisa, kamu pergi. Pak Zhou, kamu benar sekali. Masalah-masalah ini memang tidak bisa kuselesaikan. Apa katamu? Lin Shuran, kamu sebagai kepala Departemen Teknologi, kamu malah bilang tidak bisa menyelesaikannya. Perusahaan membayarmu gaji tinggi 8.000 yuan sebulan. Apa kamu pikir kami mengundangmu untuk makan gaji buta? Pak Zhou, masalah-masalah ini bukan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Hanya saja, perlu membeli beberapa perangkat lunak firewall dari perusahaan eksternal. Asalkan perusahaan membeli perangkat lunak ini, saya punya solusinya. Kak Shuran, kamu berbohong. Dulu kamu menangani masalah ini jelas tidak memerlukan bantuan perangkat lunak lain. Dengan kemampuanmu sendiri, kamu bisa menulis sendiri kode firewall. Itu tidak boleh. Pak Zhou sudah bilang, semuanya harus sesuai dengan aturan dan prosedur perusahaan. Misalnya, Departemen Teknologi kami tidak boleh sembarangan mengubah kode perusahaan. Semuanya harus dilaporkan ke perusahaan, harus wajar dan sesuai aturan. Tapi itu sama sekali tidak akan sempat membeli perangkat lunak perusahaan lain. Paling tidak butuh waktu seminggu. Lalu, selama seminggu ini, perusahaan bukankah akan lumpuh total? Situs web perusahaan tidak pernah tidak beroperasi selama seminggu. Jika lumpuh selama ini, kita semua akan dipecat. Pak Zhou, saya melaporkan kode pertahanan ini bisa ditulis Lin Shuran dalam setengah jam. Bagus. Lin Shuran, kamu sengaja bermalas-malasan, ya? Saya peringatkan kamu masalah hari ini. Kalau tidak bisa kamu selesaikan, saya akan memotong gajimu. Pak Zhou, semua yang saya lakukan sesuai dengan aturan. Bekerja sesuai peraturan. Bukankah kau yang bilang, teknisi tidak boleh sembarang menulis kode? Sekarang, kau mau aku secara terbuka melanggar peraturan perusahaan? Kalau nanti uangnya dipotong, siapa yang akan menanggungnya untukku? Kau. Baiklah, aturan ini dibatalkan. Dibatalkan. Oke. Bos, tetaplah bos. Kemarin aturan perusahaan harus ditaati. Hari ini. Aturan ini dibatalkan. Lin Shuran, jangan bicara sarkas di sini. Siapa yang menyuruhku jadi bosmu? Kekuasaanku lebih besar darimu. Aku suruh kamu apa? Kamu harus lakukan apa? Ya, kamu manajer umum. Semua dengar kamu. Karena sudah bisa menulis program sendiri, maka tidak perlu beli software perusahaan lain. Aku buat sendiri kodenya. Pak Zhou, bagaimana kalau kamu pulang istirahat dulu? Baik, aku pulang dulu. Beberapa orang seumur hidup cuma nasib jadi pekerja. Walaupun mulutnya keras, tetap harus nurut bekerja. Kepala Lin kamu perbaiki pelan-pelan. Aku belikan kamu kopi. Baik, terima kasih. Kepala Lin belum pulang. Butuh bantuan. Tidak apa-apa, kamu cepat pulang. Hati-hati di jalan. Baik, sampai jumpa. Besok ketemu. Kepala Lin bagaimana? Sudah diperbaiki. Segera bisa dipulihkan. Kepala Lin memang hebat.
masalah serumit ini bisa diselesaikan. Kepala Lin, kamu ngapain? Tinggal 1 menit jam 10. Aturan perusahaan. Lembur paling lambat, tidak boleh lewat jam 10. Jadi aku mau pulang kerja. Oh ya, perusahaan juga menetapkan setelah pulang kerja, komputer harus dimatikan untuk menghindari pemborosan. Kalau tidak, didenda 200. Kamu. Manajer Lin, matikan komputermu. Situs webmu sudah diperbaiki? Bagaimana aku tahu? Aku bekerja sesuai dengan peraturan perusahaan. Kalau ada masalah, kamu bisa bicara dengan perusahaan. Tapi aku harus pergi dulu. Sampai jumpa besok. Selesai. Sekarang benar-benar selesai. Masalah kemarin sudah selesai kan? Direktur Zhou, kemarin Lin Shuran terlambat lagi. Jangan kira karena membantu perusahaan menyelesaikan masalah, kamu bisa berbuat semaumu. Melanggar peraturan perusahaan, kena denda. Wah, Direktur Zhou, selamat pagi. Selamat pagi apa? Lin Shuran, kamu terlambat. Melanggar peraturan perusahaan, gajimu akan dipotong. Direktur Zhou, sekarang jam 8:59 menit, 58 detik. Aku sudah absen. Tidak dihitung terlambat. Lin Shuran, kamu sudah membantu perusahaan menyelesaikan masalah. Lihat saja berapa lama lagi kamu bisa bertingkah. Direktur Zhou, kemarin Lin Shuran pulang jam 10 malam. Sekarang situs web perusahaan masih tidak bisa dibuka. Apa? Kamu berani mempermainkanku, Lin Shuran. Aku akan melaporkanmu ke perusahaan. Aku akan bilang kamu malas bekerja dan lalai dalam tugas. Semua kerugian perusahaan harus ditanggung olehmu sendirian. Zhou Shiki berbicara. Harus ada buktinya. Kamu bilang aku malas bekerja dan lalai dalam tugas. Apakah kamu punya bukti? Bukti? Buktinya adalah, aku menyuruhmu lembur, tapi kamu tidak. Menyelesaikan masalah. Situs web perusahaan masih tidak bisa diakses. Bukankah tanggung jawab ini harus kamu tanggung? Jangan bicara seperti itu, Zozong yang terhormat. Kemarin malam aku lembur sampai jam 10. Saatnya pulang dan matikan komputer. Ini kan yang kamu tulis, aturan kerja. Aku sepenuhnya mengikuti peraturan dan tata tertib perusahaan. Kamu berani menggunakan kata-kataku sendiri untuk melawanku. Zozong, aku ini melaksanakan dengan ketat peraturan perusahaan yang kamu tulis. Seharusnya aku adalah karyawan teladan. Tapi kenapa aku merasa kamu terlihat sangat marah? Lin Shuran, kamu tunggu saja. Lihat apa? Kakak Shuran, aku tidak sengaja menentangmu. Kamu juga tahu, ibuku sedang menunggu uang untuk operasi. 50.000 yuan itu adalah gajiku setahun. Jadi, Kakak Shuran, jangan marah padaku, ya? Sudahlah, cepat bangun. Kejadian yang lalu, tidak kusalahkan kamu. Setiap masalah pasti ada sumbernya. Siapa yang sebenarnya di belakang semua ini? Siapa yang menargetkanku? Aku masih bisa membedakannya. Kak Shuran, bagaimana kalau kamu mengalah saja? Aku dengar Zhou Shiki punya hubungan keluarga dengan pimpinan di kantor pusat. Kamu tidak akan bisa melawannya. Kalau tidak dicoba, bagaimana kita tahu siapa yang menang dan kalah? Oh ya, bukankah kamu ingin bonus 50.000 yuan itu? Aku ajari kamu caranya. Bonus 50.000 yuan itu pasti akan menjadi milikmu. Sungguh.
Lin Shuran, kamu sengaja melawanku ya? Tunggu saja, aku pasti tidak akan membuatmu nyaman. Pak Zhou, jangan marah. Masalah situs web perusahaan. Sudah aku temukan cara mengatasinya. Benar. Ini kode yang disalin dari komputer Lin Shuran. Dengan kode ini situs web perusahaan segera bisa pulih. Kalau begitu cepatlah perbaiki situs webnya. Pak Zhou, aku datang untuk memastikan tentang bonus 50.000 yang disebut kemarin. Tenang saja, asalkan kamu bisa memperbaiki situs web perusahaan. 50.000 itu tidak akan aku kurangi sedikit pun. Baik, Pak Zhou. Aku langsung kerja. Aku pergi. Lin Shuran, asalkan situs web perusahaan bisa diperbaiki, nanti aku pasti akan di rapat dewan memecatmu. Yuan, benar-benar memperbaiki situs web Lin Shuran, maka kamu tidak punya alasan tinggal di perusahaan lagi. Kak Shuran, 50.000 sudah masuk. Bagus sekali. Biaya pengobatan ibuku sudah teratasi. Bagus, Sir. Untung ada kamu mau mengirimkan kode yang kamu tulis padaku. Bukan masalah. Lin Shuran, aku beritahu resmi, kamu dipecat. Kemas barangmu dan pergi. Tiba-tiba sekali. Baiklah, aku akan berkemas sekarang. Kalian semua perhatikan baik-baik, Lin Shuran. Tidak mematuhi peraturan perusahaan. Inilah akibatnya. Kalau ada yang ingin meniru Lin Shuran, pikirkanlah apakah perusahaan Bisa menoleransi orang seperti ini. Kak Shuran sudah berkorban banyak untuk perusahaan. Sekarang dipecat begitu saja. Ini sangat tidak adil. Zhou Shiki, sekarang bukan zaman feodal. Hanya keluar dari perusahaan, jangan bicara seolah aku. Dibuang ke Ningguta. Lin Shuran, kamu tidak melakukan apa-apa di perusahaan. Dibayar 120.000 sebulan. Sekarang perusahaan memecatmu. Masih bisakah kamu cari kerja? Aku khawatir kamu nanti hanya bisa mengemis. Lepaskan Direktur Zhou. Bicaralah yang perlu. Kalau kamu berani lagi menggunakan cakrayamu ini untuk menunjuk-nunjukku, hati-hati. Aku akan mengubahnya menjadi cakar ayam tanpa tulang. Mengerti? Lin Shuran, kamu tidak tahu terima kasih ya. Baik. Sekarang juga berkemas dan pergi dari sini. Tidak bisa begitu. Direktur Zhou memecatku tanpa alasan. Harus membayar uang pesangon, ditambah gaji lembur. Selama bertahun-tahun ini harus dibayar semua kepadaku. Setidaknya 500.000. Apa? Kamu langsung minta 500.000? Kamu memeras. Tuan Zhou, sekarang ini masyarakat hukum. Perkataan tidak boleh sembarangan. Hati-hati. Aku akan melaporkanmu karena fitnah. Aku tentu tidak sembarangan bicara. Aku adalah manajer umum. Aku tentu punya hak untuk memecatmu. Benar, jadi aku juga bisa membereskan barang dan pergi. Tapi, memecat orang harus memberi kompensasi. Prinsip ini, Tuan Zhou pasti mengerti, kan? Dang, aku dang. Tuan Zhou, Lin Shuran ini sudah bekerja 7-8 tahun. Gajinya tinggi, sekarang memecatnya. Benar-benar harus membayar banyak uang. Tapi, jika kamu memang ingin memecat aku sekarang akan ke kantor pusat. Mengajukan dana kompensasi, tetap bisa memecatnya. Memecat apa? Membayar 500.000. Dia malah nyaman. Aku malah kena marah. Memecatmu harus bayar kompensasi kalau kamu sendiri yang bersikeras mengundurkan diri. Tuan Zhou, jadi apakah kamu mau memecatku? Sekarang ini waktu kerja. Aku menunggu keputusanmu di sini. Yang terbuang adalah waktu perusahaan. Kepala Lin, mana mungkin aku tega memecatmu? Pergi. Tugas terpentingmu sekarang tentu saja bekerja dengan baik. Baik, Tuan Zhou. Tenang saja,
Waktu kerja, aku pasti bekerja keras. Kamu tunggu saja. Aku pergi. Aku ikut. Kak Shuran, menurutku Zhou Siki itu picik. Dia pasti akan balas dendam padamu. Bagus sekali. Aku sedang bingung mencari kesempatan untuk membuat keributan besar. Lin Shuran ini cuma mengandalkan dirinya sebagai teknisi yang tahu sedikit hal-hal sepele. Berani begitu sombongnya. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa mengatur dia. Aduh, Pak Zul, Anda juga bilang Lin Shuran hanya seorang teknisi. Dengan Anda, tidak ada hubungan kepentingan. Mengapa Anda harus menyusahkan dia? Dua harimau tidak bisa tinggal di gunung yang sama, paham? Selama Lin Shuran masih di perusahaan, semua orang akan mengikutinya. Lambat laun, dia bahkan bisa menginjak kepalaku. Bukannya sendiri tidak punya kemampuan. Takut yang berkompeten dilihat atasan. Kamu bilang apa? Ah, Pak Zo maksud saya. Kalau Anda ingin mengganggu Lin Shuran, bukan banyak cara untuk itu. Coba jelaskan. Suruh dia menulis catatan kerja. Di situ pasti ada cara menulis kodenya. Asal diberikan ke rekan kerja. Ikuti contohnya. Menggantikan pekerjaannya itu bukan hal yang mudah. Kamu benar-benar jenius, bagus. Lakukan seperti itu. Ah, aku pergi. Aduh, ada petunjuk apa lagi? Mulai hari ini, setiap orang harus membuat laporan harian kerja, harus jelas-jelas menuliskan apa yang dilakukan setiap hari, ya. Sudah paham? Ini kan cuma formalitas belaka, pekerjaan sehari-hari. Saja sudah selesai-selesai, masih harus menyisihkan waktu untuk menulis laporan kerja. Kamu merasa sangat sibuk? Ya tidak apa-apa. Kalau begitu, tulis saja semuanya. Siapa tahu aku bisa membantumu mengurangi sedikit beban kerjamu. Aku tidak percaya, perusahaan ini begitu baik hati. Baiklah, ini adalah peraturan perusahaan. Setiap orang harus menyerahkannya. Terutama kamu, Kepala Lin. Jangan khawatir, Direktur Zhou. Aku sudah bilang, aku pasti mendukung semua peraturan dan tata tertib perusahaan. Laporan kerja harian ini pasti akan aku tulis. Bagus, harus ditulis dengan sangat teliti dan lengkap ya. Oh, dia jelas-jelas sengaja cari gara-gara. Tenang saja, dia hanya ingin satu laporan kerja harian. Kirimkan saja kepadanya. Kamu tidak punya korek api. Tapi bisa menyalakan hatiku. Direktur Zhu ini. Laporan kerja harian saya hari ini. Seketebal ini, kalau dari dulu kamu sudah kooperatif seperti ini, kan bagus. Sudah lama aku bilang, selama itu peraturan perusahaan, aku pasti mendukung. Pagi makan 2 bakpao, segelas susu kedelai. Melihat program back-end selama 3 jam, istirahat siang makan. Mie dengan tumis daging cabai. Lin Shuran, kamu menulis apa ini? Apa kamu tidak mau kerja lagi? Pak Zhou, bukankah Anda yang bilang, catatan kerja harus dilengkapi semua? Saya hanya melakukan sesuai permintaan Anda. Saya menyuruhmu menulis kode program. Saya tidak menyuruhmu menulis hal-hal sepele ini. Tapi peraturan perusahaan menyatakan, kode sumber situs web perusahaan adalah rahasia inti, tidak boleh diungkapkan siapapun. Anda menyuruh saya menuliskan kode sumbernya. Sudah tanya? Direktur utama belum? Lin Shuran, jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan di sini. Saya tidak menyuruhmu menulis kode sumber. Yang saya suruh adalah cara memperbaiki, cara merawat kode situs web. Itu juga tidak boleh, Pak Zhu. Jika kode-kode ini diketahui oleh perusahaan pesaing, maka mereka akan tahu celah dan kelemahan situs web perusahaan kita. Mereka bisa melancarkan serangan yang ditargetkan. Nanti, kalau perusahaan rugi, siapa yang bertanggung jawab? Baik. Kamu keluar dari sini. Kalau begitu, saya pergi dulu. Oh iya, Pak Zhou. Laporan kerja harian ini masih perlu diserahkan ke depannya? Saya bukan asisten Anda. Anda tidak perlu memberitahu saya setiap hari. Apa yang Anda makan, apa yang Anda minum. Saya tidak punya waktu membaca sampah-sampahmu ini.
Kalau begitu, Pak Jo silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Saya pulang dulu. Sampai jumpa besok. Pagi. Semua, hentikan dulu pekerjaan yang sedang dilakukan. Jadi kita sambut Wakil Kepala Departemen Teknologi yang baru, Song Xiaoping, Wakil Kepala Song. Itu kamu. Cici, kebetulan sekali kita bertemu di perusahaan yang sama. Kak Shuran, siapa dia? Dia adik tingkat saya saat saya kuliah S2. Dia satu tingkat di bawah saya, tapi licik sekali. Dulu dia menjiplak skripsi S2 saya. Sampai-sampai saya hampir tidak lulus. Dia jahat sekali ya. Website perusahaan kita ini kadang baik, kadang rusak. Sudah hampir seminggu, masalah utamanya adalah karena ada beberapa karyawan divisi teknologi. Yang bekerja dengan malas-malasan. Pak Jo, tenang saja. Sekarang saya sudah bergabung dengan perusahaan ini. Saya pasti akan memastikan website perusahaan beroperasi normal. Masalah seperti ini pasti tidak akan terjadi lagi. Bagus, bagus, bagus. Wakil Kepala Song kita ini adalah lulusan berprestasi. Pernah bekerja di perusahaan Fortune 500. Dibandingkan dengan beberapa karyawan. Yang berasal dari tim abal-abal. Dia jauh lebih hebat. Kok kamu begitu sih, kasuran kita ini? Pak Zo benar. Perusahaan memiliki talenta seperti ini. Adalah kehormatan bagi divisi teknologi kita. Sebagai kepala divisi, saya yang pertama menyambutnya. Kamu masih punya kesadaran diri. Kepala Song, tolong bantu saya. Memulihkan website perusahaan kita dulu. Tidak masalah. Semuanya sudah pulih. Semuanya sudah pulih. Haha. Ling Shuran, sepertinya keputusan saya mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan manajer Song adalah pilihan yang tepat. Ya, saya juga berpikir begitu. Memang Direktur Zhu yang punya pandangan jauh ke depan. Masih perlu kamu katakan omong kosong seperti itu, Ling Shuran? Sudah lama saya bilang, perusahaan tanpa siapapun tetap akan berjalan. Sekarang, saya sudah menemukan orang yang bisa menggantikanmu. Sebaiknya kamu pikirkan, apakah posisi manajer di perusahaan ini masih bisa kamu pertahankan. Kak Shuran, bonus tahunanmu seenaknya dipotong, lalu sengaja mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan orang dari luar. Bukankah ini sengaja menyebalkan? Jangan bicara seperti itu. Terima kasih atas perhatian Direktur Zhu. Sebenarnya siapa manajernya? Tidak terlalu penting. Yang penting bisa membantu perusahaan memecahkan masalah. Tahu saja. Manajer Song, bagaimana dengan masalah situs web kita? Sudah ditangani? Direktur Zhou, tenang saja. Saya akan modifikasi lebih dalam. Beberapa kode operasi ke depannya tidak akan ada lagi kasus situs web yang tidak bisa dibuka. Bagus, bagus, bagus. Manajer Song kita ini berasal dari perusahaan besar, memang berbeda. Baru bertindak, masalah langsung teratasi. Masih ada yang ingin kamu katakan? Tentu saja saya ucapkan selamat kepada Direktur Zhou karena menemukan talenta untuk perusahaan. Selamat juga untuk Supervisor Song, muda dan berbakat, memang hebat. Ling Shuran, aku sudah melaporkan ke grup. Kamu bekerja dengan malas-malasan. Grup ini mengirim email, memerintahkanmu cuti paksa 10 hari. Sekarang kamu bisa pergi dari sini. Ini adalah email yang dikirim oleh grup. Tidak mungkin saya mengarangnya, haha. Terima kasih banyak Pak Zhu telah memperjuangkan 10 hari cuti berbayar untuk saya. Saya pasti akan menghargainya. Bagus kalau kamu tahu. Tapi setelah 10 hari cuti ini, saya tidak tahu.
Apakah masih ada tempat untukmu di kantor ini? Oh, soal itu tidak perlu Pak Zo khawatir. Lagi pula, kursi ini bukan saya minta. Orang lain tidak akan mudah merebutnya. Dengarkan semua. Selama 10 hari Lin Shuran cuti, semua pekerjaannya akan diwakili oleh Supervisor Song. Apakah sudah jelas? Ya. Lin Shuran, kamu sedang cuti sekarang. Kamu sudah bukan karyawan perusahaan lagi. Masih belum pergi? Apa? Kamu ingin saya panggil satpam untuk mengusirmu? Tidak apa-apa. Kamu tinggal di perusahaan saja. Saksikan pertunjukannya. Sosiki, kau pikir dengan mendatangkan Song Xiaoping bisa mengatasi saya? Tunggu saja dia membuat masalah besar. Lihat bagaimana kau menghadapinya. Guru, Shuran, kamu datang ke sekolah. Kenapa tidak? Beritahu saya sebelumnya. Perusahaan akhirnya memberi saya cuti beberapa hari. Jadi saya datang menjenguk guru. Omong-omong, guru, saya ingin bertanya. Bagaimana kasus Song Xiaoping yang menjiplak? Skripsi saya dulu ditangani. Song Xiaoping karena pelanggaran akademik sudah dikeluarkan. Kenapa tiba-tiba menanyakan dia? Tapi, bukankah dia bekerja di Novi Group perusahaan Fortune 500? Dia dipecat. Bagaimana dia bisa masuk Novi? Hahaha, dia bahkan tidak punya ijazah. Bagaimana mungkin dia bisa masuk Novi? riwayat pekerjaan Song Xiaoping itu palsu. Shuran, apakah kamu sedang menghadapi masalah? Memang ada yang sedang dalam masalah, tapi orang itu bukan aku. Oh ya, guru. Aku sudah susah payah datang ke sini. Bagaimana kalau kita makan bersama saja? Kebetulan, aku kenal beberapa teman. Biar aku perkenalkan padamu. Kalau begitu, terima kasih, Guru. Baiklah, ayo pergi. Guru. Pagi, Yuan. Kakak Shuran, kamu masih semangat pakai masker wajah di rumah? Kamu sudah hampir 1 minggu pulang. Kamu tidak tahu, Song Xiaoping itu di mana-mana merangkul hati orang. Aku takut kalau terus begini. Setelah kamu kembali, kepala departemen teknologi benar-benar akan menjadi dia. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah perusahaan, artinya dia punya kemampuan itu. Apakah aku jadi kepala departemen atau tidak? Sebenarnya tidak penting. Tapi Kak Shuran, website perusahaan jelas-jelas dibangun olehmu sendiri. Masa diberikan begitu saja pada orang lain? Kamu tidak merasa sayang? Burung habis, busur bagus disimpan, kelinci licik mati, anjing pemburu direbus. Pernah dengar pepatah ini? Apa artinya? Artinya, ketika kamu sudah tidak berguna lagi, pemimpin secara alami akan meninggalkanmu. Berdoa pada dewa pun tidak akan berguna. Sudahlah, sekarang masih waktu liburanku. Bicarakan apapun setelah aku kembali ke kantor. Baiklah. Kak Shuran, server perusahaan benar-benar rusak. Server perusahaan benar-benar rusak. Bagaimana ini? Server tidak bisa dibuka. Data pengiriman kami semuanya hilang. Ya, telepon keluhan dari mitra kerja sudah membludak. Mereka tidak bisa berjualan jika tidak bisa masuk ke situs. Kepala Song, sekarang bagaimana? Saya urus. Bagaimana ini Kepala Song? Bukannya Anda bilang, jika situs web diserahkan kepada Anda, pasti tidak ada masalah apapun. Pak Zo, tenang. Saya pergi. Papa Jo, saya juga tidak menyangka tingkat situs web Anda ternyata setinggi ini setiap hari pada puncaknya. Ada 100 juta orang yang mengklik masuk. Data sebesar ini kode biasa tentu tidak bisa menopangnya, Pak Jo. Perusahaan kami adalah platform situs web. Transaksi e-commerce terbesar di dalam negeri. 100 juta klik? Banyakkah itu? Data sedikit ini saja tidak bisa ditangani. Dulu di Novi. Bagaimana Anda bekerja? Pak Zo, jangan panik. Sebenarnya untuk memulihkan backend sangat mudah. Beri saya sedikit waktu. Sungguh. Tenang saja, kerusakan seperti ini hanya sementara.
Saya akan segera menanganinya. Di dalam situs web perusahaan, mengapa ada program inti yang terpisah? Itu adalah kode yang ditulis sendiri oleh Kak Shuran. Itu adalah bagian inti dari situs web perusahaan. Selain dia, tidak ada yang bisa mengubah kode intinya. Pak Zul, alasan situs web perusahaan kita terus bermasalah adalah karena kode ini. Apa? Kamu ngomong sembarangan, fondasi inti situs web adalah kode yang ditulis Kak Shuran. Kamu sekarang berani menuduhnya. Ini bukan tuduhan palsu. Pak Zul, coba Anda pikirkan baik-baik. Situs web perusahaan kita. Selama ini, operasinya tidak lancar, sering bermasalah. Benar-benar. Jadi, kode inti inilah yang bermasalah. Asalkan Lin Shuran menyerahkan kunci kode ini padaku, aku akan memperbaikinya. Nanti, situs web perusahaan pasti tidak akan ada masalah. Kamu yakin? Pak Zul, tenang saja. Hal penting seperti ini. Mana mungkin aku bicara sembarangan? Aku hanya khawatir mungkin Lin Shuran tidak akan mudah menyerahkan kodenya. Berani dia. Walaupun kode itu ditulisnya, itu adalah aset perusahaan. Berani dia bilang tidak. Pak Zul, ada apa yang perlu saya lakukan? Kamu segera datang ke perusahaan sekarang. Pak Zul, apakah Anda salah ingat? Saya sedang cuti sekarang. Bahkan jika sedang cuti, sekalipun ada yang mati di rumahmu, kamu harus cepat-cepat kembali. Zushiki, aku kasih muka ya. Bicara baik-baik tidak kamu mengerti. Apa maksudmu? Maksudku, aku sedang berlibur di luar negeri sekarang. Tidak bisa kembali ke kantor, ada apa? Bicaralah setelah liburanku selesai. Halo. Hah? Aku... Lin Shuran, tunggu saja. Kak Shuran, kamu sudah datang ke kantor. Cuti berbayar yang diberikan perusahaan kepadaku sudah berakhir. Tentu saja, aku harus kembali. Kak Shuran, kamu harus sangat berhati-hati. Belakangan ini, Zoshiki tidak bisa menemukanmu. Dia hampir gila karena khawatir. Dia itu. Kamu masih berani kembali? Aku tidak mengerti maksud kata-kata Direktur Zo ini. Aku tidak dipecat oleh perusahaan. Tentu saja harus kembali bekerja. Apa? Kamu bersedia memberiku ratusan ribu untuk memecatku? Ratusan ribu. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu ini siapa? Pantas dapat uang sebanyak itu. Justru kamu menghilang tanpa alasan. Tahukah kamu berapa besar kerugian yang ditimbulkan pada perusahaan? Apa hubungannya itu denganku, Direktur Zo? Cuti berbayar 10 hari ini. Bukankah kamu yang mengajukan ke kantor pusat? Dan disetujui? Lin Shuran, jangan banyak bicara. Sekarang aku meminta kamu untuk menghapus program inti jaringan perusahaan. Kalau tidak, aku akan mengajukan gugatan kepadamu dengan alasan merugikan keuangan perusahaan. Program inti. Yaitu program T yang kamu tulis untuk perusahaan Song Xiaoping bilang. Justru karena program yang kamu tulis ini, situs web perusahaan terus-menerus bermasalah. Program situs web perusahaan berdasarkan pada program T. Sekarang kamu menyuruhku menghapusnya. Apakah kamu gila? Lin Shuran, jangan kau coba menakut-nakuti di sini. Tahukah kau, perusahaan kita sebentar lagi akan diakuisisi oleh Grup Novi. Sebentar lagi, Ketua Dewan Direksi Grup Novi seharusnya akan datang untuk inspeksi. Menurutmu, apakah dia melihat situs webmu yang jelek ini? Dia akan mau mengakuisisi perusahaan kita? Grup Novi. Akuisisi. Apakah karena aku? Kau masih punya muka tidak karena... Kau, siapa kau ini? Zushiki,
Kau menyuruhku menghapus program T. Apakah engkau sudah meminta pendapat dari Dewan Direksi? Selama kau cuti beberapa hari ini, aku sudah menyuruh Supervisor Song pergi ke kantor pusat. Benar, di bawah pimpinan Direktur Zhou, aku telah menjelaskan sebab akibat kepada Pak Direktur. Semua orang setuju untuk menghapus kode yang kau tinggalkan, termasuk Ketua Dewan Direksi. Kau pasti Lin Shuran kan? Halo, Ketua Dewan Direksi. Jangan terlalu kaku. Aku dengan gurumu adalah teman lama bertahun-tahun. Jadi aku terhadapmu selalu sangat memperhatikan. Asalkan kau mau bekerja dengan baik, perusahaan pasti akan mempercayaimu. Terima kasih Ketua Dewan Direksi. Dulu, aku menganggap Ketua Dewan Direksi sebagai penemu bakatku. Jadi selama 10 tahun ini, saya telah bekerja keras untuk perusahaan ini. Hanya untuk membalas apresiasinya. Namun, sekarang semuanya telah berubah. Lin Shuran, bahkan ketua direksi sudah meninggalkanmu. Cepat berikan padaku, hapus kode sampahmu itu untukku. Baik, kalau begitu, ikuti keputusan perusahaan. Kalian bilang hapus, maka akan dihapus. Kepala Lin, jangan! Dengan menekan tombol konfirmasi ini, server perusahaan akan mati total. Namun semua ini sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Azo, kode inti situs web perusahaan sudah saya hapus. Semuanya dilakukan sesuai dengan keinginan Anda. Kamu tahu diri. Cepat, bukankah kamu sudah mengedit kode baru? Segera ganti saja. Tenang Pak Zhou, saya akan segera mulai mengoperasikannya. Lin Shuran, sebentar lagi Presiden Direktur Novi akan datang untuk inspeksi. Saya menasihatimu untuk cepat melihat-lihat karena kamu sudah dipecat. Nanti Mungkin tidak akan ada kesempatan lagi. Baik, terima kasih atas peringatan Pak Zhou. Pertunjukan bagus nanti. Pasti akan saya buka mata lebar-lebar dan perhatikan dengan baik. Lin Shuran, jangan banyak bicara dengan nada sinis. Kamu pikir Kamu masih punya kesempatan untuk bangkit lagi. Hei, Paula, selamat datang. Saya datang kali ini karena mendengar perusahaan Anda, situs web mengalami beberapa masalah. Tidak ada. Dulu ketika Novi mengakuisisi Fengxing, kami tekankan berulang kali, bisnis terbesar perusahaan Anda adalah perdagangan daring. Jika jaringan bermasalah, akuisisi ini, Novi tidak akan melanjutkan untuk diproses lebih lanjut. benar, Pawo. Situs web perusahaan kami memang muncul sedikit masalah kecil, tapi sekarang semuanya sudah terselesaikan. Biarkan kepala departemen teknis kami menjelaskan secara spesifik situasinya kepada Anda, Kepala Song. Bahwa Kepala Departemen Teknis, kenapa bisa kamu? Bukankah Kepala Departemen Teknis kalian adalah Lin Shuran? Tuan Huo, Anda kenal Lin Shuran? Tuan Huo, saya baru saja sudah mengajukan permohonan pengunduran diri. Saya yakin Tuan Zhou akan segera menyetujuinya. Anda mengajukan pengunduran diri, saya akan langsung menyetujuinya, Tuan Huo. Kepala Departemen Teknis kami sebelumnya memang Lin Shuran, tapi kemampuannya kurang baik. Kami mencari orang yang lebih unggul untuk menggantikannya. Kemampuan teknis Lin Shuran tidak bagus. Benar, Tuan Huo. Kepala Departemen Teknis baru kami berasal dari Novi. Mungkin kalian saling kenal. Karyawan yang keluar dari perusahaan saya. Siapa nama? saya Tuan Huo, bagaimana kalau Anda lihat dulu, perusahaan telah merekrut talenta baru. Mungkin akan membawa kejutan baru untuk Anda. Benar, Tuan Huo. Anda lihat dulu jaringan baru kami. Baik, mari kita mulai sekarang. Tuan Huo, jumlah login tertinggi di situs web kami mencapai 100 juta orang. Pengiriman, belanja, layanan pelanggan, semuanya berjalan lancar. Sama sekali tidak ada masalah. Selain itu, situs web kami sama sekali tidak akan mengalami masalah tidak bisa diakses. Sial, jumlah pengiriman tidak sesuai. Pedagang menelepon lagi untuk mengeluh. Mereka bilang database kami kacau. Barang yang mereka kirim, semuanya tidak bisa dilacak. Inikah hasil penelitian yang Anda tunjukkan kepada saya? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu bilang semuanya sudah kamu atasi? Aku jelas-jelas sudah merestart semua programnya. Bagaimana ini bisa terjadi?
Zhou Shopping, sudah sampai saat ini. Kamu masih mau berpura-pura? Aku sudah lama bertanya pada guru, menanyakan tentangmu. Kamu menjiplak tesisku saat SMA dan tidak lulus sama sekali. Pengalaman kerja di Novi setelahnya juga kamu palsukan. Kamu mengada-ada. CEO Huo adalah presiden Novi. Apakah kamu pernah bekerja di sana? Cek saja, pasti tahu. Novi punya begitu banyak insinyur perangkat lunak. CEO Huo berposisi tinggi dan berkuasa. Mana mungkin kenal semuanya? Meskipun aku tidak mengenal semua insinyur perangkat lunak, tapi aku bisa minta Departemen SDM untuk mengecek. Pasti akan ketahuan. Huo, aku memang tidak pernah bekerja di Novi. Tapi aku juga terpaksa. Sekarang ini mencari kerja tidak mudah. Kalau tidak mengenal sedikit pengalaman kerja, mereka pasti tidak mau menerimaku. CEO Huo. Kamu mengaku sebagai insinyur perangkat lunak Novi, menipu orang. Masalah ini tentu akan ditindaklanjuti oleh Departemen Hukum. Nona Lin, sekarang aku hanya punya satu pertanyaan. Kode inti Anda dihapus, apakah grup fencing masih perlu bekerja sama? CEO Huo, jika Anda ingin berinvestasi di grup fencing, lebih baik bicara lagi setelah situs web mereka diperbaiki. Tapi Supervisor Lin sudah mengundurkan diri dan segera bergabung dengan Novi kami. Sekarang tampaknya saya tidak punya alasan lagi untuk menunggu. Rencana akuisisi Novi terhadap perusahaan Anda untuk sementara dihentikan. Apa? Pak Huo, kontrak akuisisi kita bukankah sudah disepakati? Kenapa tiba-tiba dihentikan? Tahukah Anda, aku mengakuisisi perusahaan Anda sepenuhnya karena melihat wajah Lin Shuran. Apa? Nona Lin adalah insinyur top dalam negeri. Kode yang dia kembangkan untuk fencing, nilainya tak ternilai. Aku sepenuhnya karena dia baru mengakuisisi perusahaan Anda. Tak disangka, Anda malah menghapus kode intinya. Lalu perusahaan Anda sekarang apalagi nilai komersialnya? Tidak. Tidak mungkin. Lin Shuran, kamu juga bagian dari perusahaan. Kamu tidak akan di saat kritis ini membiarkan kami mati. Benar kan? Pak Jo, kamu baru saja telah menyetujui pengajuan pengunduran diri saya. Secara ketat, saya sudah bukan karyawan perusahaan ini. Itu tidak sah. Saya akan cabut sekarang. Shuran, kumohon padamu. Apakah karena masalah bonus akhir tahun? Saya akan kembalikan sekarang. Tambah uang juga boleh. Pak Zo, sebenarnya saya sudah lama setuju dengan Pak Huo. Segera akan bekerja di perusahaan Novi. Gaji yang ditawarkan Novi kepada saya 1 bulan 50.000. Bonus akhir tahunmu ini terlambat datangnya. Tidak. Aku baru saja naik jadi manajer umum dan kamu malah kabur. Bagaimana dengan aku? Ketua Dewan Direksi pasti tidak akan membiarkanku. Siapa Zhou Siki? Nona Zhou diduga melakukan penggelapan keuangan. Mohon bekerja sama dengan kami untuk ikut. Tidak, aku tidak pergi. Aku tidak pergi. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapat balasannya di dunia kerja. Bukan orang-orang licik seperti kalian yang berkuasa.